Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun, Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang. Di setiap zaman, di setiap tempat, Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa. Padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin. Tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuman raja tuh, raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa? Gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut, gue yang ngangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu. Karena aku yang nyelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohan, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak Fir'aun. Oleh sebab itu Nabi Musa minta, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi orang kayak Fir'aun ini. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan saya. Ini orang berjuang itu, saudara, setelah segala taktik dan strategi dibicarakan, segala persiapan fisik disiapkan, jangan lupa wa yassirli amri, ya Allah, mudahkan urusan saya. Sebab sepanjang yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha dan berusaha. Kepastian, ketentuan, hak prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, gak ada gunanya. Wa yassirli amri, mudahkan kiranya urusan saya ini, ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa. Pertama, faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali nggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasehati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusan saya, ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, permohonan yang ketiga dari Nabi Musa
Setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisan, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran, bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat, menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalah pengertian. Oleh sebab itu, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini, supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil. Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng, tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, nggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya nggak enak didengar. Makan dah sikat abisin deh, gue tau lu lapar, abisin deh. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita nggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul 'uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa histeris, bisa gembira. Kenapa? Kepandaian orang menyampaikannya. Bicara dia 2-3 jam, rasanya baru 5 menit, baru sebentar kok, tahu-tahu sudah selesai. Ada yang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah berbisikkan, udah dah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qauli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah mengerti, agar mereka tidak salah paham. So, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak, tapi nggak dak-dikduk, nggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat, baju basah.